Ini kan kitchen set pakai 3D nih. Pakai 3D. Gue pakai green screen. Jadi gue bisa masuk ke dalam 3D gue. Ini keren banget sih. Hai. Good morning YouTube. Gue Felix and welcome to my home. Dan seperti yang gue bilang sebelumnya, gue mau share di part 3 ini tentang perhitungan harga kitchen set di rumah gue ini. Ya harusnya sih sebenarnya ini kita ngomongin bahan material dulu sih. Cuman itu nanti aja deh di episode selanjutnya. Ini sekarang gue mau share tentang perhitungan harga kitchen set dengan bahan-bahan yang gue pakai di rumah gue sendiri. Untuk lebih jelasnya lagi, mungkin kita akan coba berandai-andai ya. Seandainya ruangan gue ada satu kamar yang masih kosong, gue mau isi kitchen set gitu. Kita akan berandai-andai di situ. Oh ya, buat kalian yang belum melihat video sebelumnya, ini kan part 3. Kalian coba deh nonton part 1 sama part 2. Kalau kalian pengen lebih dalam lagi tahu tentang kitchen set, ya memang tentang kitchen set di rumah gue doang sih. Dari kitchen set series ini kalian bisa dapat pembelajaran yang banyak gitu. Sehingga ketika kalian membuat kitchen set atau renov kitchen set bisa makin ngerti dan paham lah. Yuk, jadi seandainya gini nih, biar simple ya ngajarinnya. Seandainya ceritanya gue pengen buat kitchen set di sini gitu kan. Ini kan tadinya nggak ada. Gue mau buat kitchen set di pojokan ruangan ini. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita mesti ngukur ruangan dulu. Ruangan ini panjangnya berapa sih? Nah, dari pojokan sini. Oh, 2 meter. Terus kita ukur juga tingginya. Tingginya itu berapa sih? Oh, 2,7 meter. Nah, setelah ngomongin tinggi, panjang dan tinggi, panjang kan 2 meter, tingginya 2,7 meter. Kita baru bisa nge-list kitchen set kita berapa sih harganya. Kalau misalkan di awal, kita mau buat kabinet bawah dulu nih. Karena budget kita cukup untuk kabinet bawah dulu. Nah, buatlah kabinet bawah dulu ini. Kok ulang balik ya? Nah, buatlah kabinet bawah dulu ini. Nah, begini nih kabinet kitchen set. Biasanya di Indonesia tuh kitchen set tuh standar. Di luar negeri mungkin juga ada standar sendiri. Cuman kalau di Indonesia gue menemukan bahwa kalau kitchen set itu tingginya pasti 85 cm. Tapi tergantung lu pendek apa enggak. Kalau lebih tinggi mau dinaikin jadi 90 cm juga nggak masalah. Cuman kalau di Indo rata-rata yang gue temukan itu 85 cm. Tingginya 85 cm, terus untuk lebarnya ini sendiri 60 cm. Biasanya segitu. Makanya kalau kontraktor ditanyain biaya per meter larinya berapa, biasanya ditanyain kayak gitu. Karena kita cuma ngitung panjangnya, nggak ngitung tinggi dan lebarnya. Per meter lari di Indonesia itu biasanya harganya range-nya sekitar 2,5 sampai 4 juta. Ketika kita udah tahu harganya, gue misalnya aja ya, karena kan itu range-nya. Gue misalnya harganya itu 2.000 lah istilahnya, 2.000. Jadi 2.000 tuh kali 2. 2.000 kali 2 berapa? 4.000. Ya harga kabinet bawah ini harganya 4.000. Tapi nggak cukup itu doang. Masa kita mau punya kabinet kayak gini doang, tapi nggak ada top table-nya? Itu belum termasuk sama top table. Nah, kalau top table-nya beda lagi. Top table di sini gue akan pakai solid surface. Nah, solid surface ini sama kayak yang di rumah gue pakai. Jadi kalau kalian lihat tadi yang di awal-awal kan gue ada shoot diri gue di depan kitchen set rumah gue. Nah, itu pakai solid surface. Kalau kalian mau tahu lebih lengkap lagi, kalian lihat video di part 1 atau part 2. Nah, itu ada gue bahas di situ juga. Solid surface ini kalau di pasaran harganya tuh sekitar 2 juta sampai 3,5 juta gitu per meter. Gue nggak tahu rate-nya sekarang berapa karena udah ada dampak COVID juga kan. Cuman di sini gue misalkan ya harganya 200 lah ya. Harganya 200 per meter lari. Nah, 200 ini kita kalikan dengan 2 meter. Karena kan panjangnya kan 2 meter ya. Nah, kita kalikan dengan 2 meter, jadi totalannya ada 400 berarti. Jadi kalau kalian kita cuman buat kabinet bawah dan top table aja, seperti ini aja nih, ini harganya tuh 4.400. Nah, kalau udah sampai titik ini, kita udah merasa megap-megap, waduh,
mahal juga ya ternyata. Iya, memang segituan harganya. Nah, ini harga standar yang pakai multiplex. Jadi untuk bahan kalian juga harus perhatiin nih bahannya. Bahannya itu multiplex, 15-18 mili lah, itu udah oke. Karena kalau misalkan lebih murah lagi, gue nggak tahu mereka pakai apa gitu. Bisa jadi pakai multiplex yang sama atau kualitasnya lebih rendah. Karena ya begitulah, ada harga, ada barang, ada kualitas juga gitu. Kalau kita udah sampai di titik ini dan kita ngerasa, waduh mahal juga ya, ya udah kalau gitu saranin gue, kita nggak usah buat kabinet atas, nggak usah buat backsplash. Atau backsplash perlu sih, penting sih untuk jaga dari air. Jadi kita buat backsplash dan buat ambalan gitu. Kayak di gambar ini nih. Nah, ini kan ada ambalannya kan. Nah, kita buat ambalan di situ. Jadi itu akan lebih hemat banget harganya. Tapi kerugiannya adalah kita nggak bisa simpen panci-panci dan peralatan-peralatan masak di atas. Karena di bawah kan udah full dengan ini kompor, di bawahnya kan pasti gas. Untuk sink, di bawahnya juga pasti kan ada bawahan sinknya. Paling kita bisa taruh barang-barang sedikit di situ. Jadi nggak bisa banyak barang kita taruh di bawah sini dan di atas. Itu kelemahannya sih. Cuman itu cukup lah untuk kita taruh bumbu-bumbu, dan kalau misalkan peralatan makan lainnya kita bisa taruh di storage lain gitu. Dan kalau misalkan kalian ngerasa, wah masih ada kok cukup budget untuk buat yang lainnya, oke, kalau gitu kita langsung aja buat kabinet atas. Nah, kabinet atas ini harganya nggak jauh beda sama kabinet bawah. Jadi kita kalikan aja langsung 2 meter kali berapa tadi? 2000. Karena misalkan 2000 ya harganya. Jadi harganya 4000. Ini kalau harga segini kalau misalkan tinggi kabinet atas itu cuman 1 meter, maksimal 1 meter. Ya, kita bisa pakai harga yang 2000 tadi. Kalau misalkan tingginya itu lebih dari 1 meter, misalkan tingginya 1,2 meter, itu kita nggak bisa pakai harga 2000. Enggak, sorry, kita bisa pakai harga 2000, tapi pengalinya lain. 2000 kali 2 kali 1,2. Karena perhitungan per meter lari itu tuh sampai 1 meter. Di bawah 1 meter itu dihitungnya tetap 1 meter. Jadi gue saran kalau kalian mau buat kabinet atas, kalian buatnya 1 meter. Biar nggak rugi. Cuman kalau misalkan kalian mau sampai atas banget, sampai nutup, supaya debu nggak masuk ke dalam, itu no problem. Jadi pilihannya dua, antara kalian buatnya 1 meter atau lebih tinggi lagi sampai atas. 2000 kali 2, 4000 ya. Di atas 4000. Di bawah 4000, terus solid surface-nya tadi itu tadi kan permisalan 200 ya, 200, permisalan 400 solid surface-nya, 400 kali 2 berarti 800 berarti totalan ini semua ini adalah 8.800. Nah, tapi belum ada backsplash-nya. Backsplash-nya ini pakai keramik, harganya sekitar 400 bisa sampai 1 juta atau 1,5 juta gitu. Nah, di sini gue mau misalin harganya tuh cuma 40 perak lah ya. Jadi 40 perak itu dikali 2 meter. Itu harganya 80 perak. Jadi totalan ini semua, kalau kalian dapatkan ini semua, ini totalannya adalah 8.880. Wah gila, angkanya cantik juga ya, 8.880. Ini gue kayak jualan di... Itu udah include sama engsel, udah include sama handle, ada rak piring, relaci, udah sama perhitungan ini belum ada sink, belum ada kompor, cooker hood juga belum ada, terus keran juga belum ada. Jadi itu kalian beli sendiri semuanya. Yang udah tersedia ya itu doang. Bahkan lampu LED kalian kalau bisa minta aja sama kontraktor, itu dapat nggak lampu LED? Harusnya sih dapat ya dengan harga segitu. Oke, itu aja paling yang bisa gue kasih. Kalau misalkan kalian mau tanya-tanya, boleh silahkan di komentar. Atau misalkan ada yang salah nih, atau kalian sebagai kontraktor yang nonton ini, terus gue ada yang salah, silahkan nggak apa-apa, bahas aja di komen. Wow, gue bisa duduk di atas top table ini, keren. Ini pakai fitur green screen teman-teman, dan ini disponsori oleh Ruang Sketsa. Acara ini disponsori oleh Ruang Sketsa. Cari interior designer,
Ruang sketsa aja. Agak norak sih. Ini kan kitchen set pakai 3D nih. Pakai 3D. Gue pakai green screen. Jadi gue bisa masuk ke dalam 3D gue. Ini keren banget sih. Dan ini semakin menambah excited gue bisa macam-macamin video gue nextnya kayak gimana. Thank you buat yang udah support dan nonton. Jadi gue tambah excited untuk sharing ke depannya. Semoga video gue bisa menginspirasi buat berbagai pihak, mau dari kontraktor, mau dari orang yang baru belajar mau jadi kontraktor, ataupun orang yang baru mau renov kitchen set atau mau pasang kitchen set yang baru. Mungkin bisa jadi inspirasi. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalau suka like dan subscribe, dan kalau nggak suka dislike aja dan komen di bawah. Gue sangat open supaya gue bisa improve untuk video-video kedepannya, apa yang bisa gue share. Dan untuk video selanjutnya gue akan share tentang bahan-bahan material, apa sih yang dipakai untuk kitchen set. Ikutin terus kitchen set series ini. Bye and see you on the next video.